Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bambanu Ramada, kelas 10 TKJ 5, nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelajahan samudra oleh bangsa Inggris menemukan Hindia. Awal masuk, Inggris adalah salah satu negara maju di Eropa yang dulu pernah menjajah di Indonesia. Wilayah bekas jajahan Inggris ini biasanya adalah wilayah penghasil rempah-rempah. Setelah Portugis mengalami kesuksesan perdagangan rempah-rempah, banyak bangsa Eropa yang ingin datang dan melakukan perdagangan juga. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah Eropa Barat. Dengan pintarnya, Inggris mengambil keuntungan dengan wilayahnya yang dekat Lisabon sehingga harga relatif murah. Rempah-rempah itu kemudian dijual kembali di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai Eropa Utara. Namun karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis, Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota mengadakan pelayaran dan penjajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1579, Sir Francis Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapatkan banyak rempah-rempah, Drake pulang ke negerinya dan sampai di Inggris pada tahun 1580. Pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis dan politis. Masuknya East Indian Company. Pada tahun 1604, IEC atau East India Company telah mendirikan kantor-kantor dagangnya. Adapun letak kantor dagang bangsa Inggris adalah di Ambon, Jayakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Sebagai tindak lanjut untuk berpartisipasi langsung di dalam perdagangan di Indonesia, Inggris mengirimkan perwakilannya di IEC di Kalkula, Gubernur Jenderal Lord, untuk merebut semua daerah di Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia, Belanda telah menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah begitu banyak. Oleh karena hal itu, dengan menaklukkan bangsa Belanda di Indonesia dianggap akan lebih mempermudah bangsa Inggris di dalam memperoleh rempah-rempah. Pemberontakan Sepoi pada tahun 1815. Perlawanan rakyat Jawa. Pemberontakan itu dipicu karena ada persekongkolan antara pasukan Sepoi dan Pakubuwono ke-6. Pasukan Sepoi adalah pasukan yang dibawa oleh Inggris dari India. Ketika Belanda kalah dengan Prancis untuk membersihkan tanah Jawa dari orang-orang Belanda, tugas pasukan Sepoi hanyalah pasukan sukarela yang ditempatkan di Presidenan Jawa. Persekongkolan ini mulai ketika Belanda terlepas dari Prancis yang terdengar oleh pasukan Sepoi. Pasukan Sepoi yang mengetahui kabar tersebut khawatir karena bila Inggris meninggalkan tanah Jawa, maka pasukan Sepoi tidak bisa kembali ke India. Hingga mereka menemukan cara untuk bisa melawan Inggris. Mereka mempunyai cara untuk mendekati Pakubuwono ke-6. Dengan mendekati Pakubuwono ke-6, mereka mendapat bantuan dari keraton para pangeran tetapi tidak untuk Yogyakarta. Mereka tidak mendapat dukungan dari Sultan meskipun mereka mendekatinya. Mereka menggunakan pendekatan dengan cara menyamakan budaya yang ada di Jawa dan di India. Bukan hanya itu, mereka menyenangkan hati Sultan dengan cara menghadirkan kesenian dari India. Setelah meluluhkan hati Sultan, mereka mengajak kerjasama melawan Inggris. Sultan pun setuju karena ia ingin meningkatkan hegemoninya di Jawa yang tak terkalahkan oleh Yogyakarta agar anaknya bisa menjadi Sultan di Yogyakarta dan Pangeran Mangkubumi bisa menjadi Sultan di Yogyakarta. Setelah diketahui oleh Raffles ada persekongkolan antara pasukan Sepoi dan Pakubuwono ke-6, lalu Raffles mengirim pasukan untuk menyelidiki dan mengancam Sepoi. Siapa yang melakukan persekongkolan akan ditembak mati, dan ketika Pakubuwono berjanji kepada Mangkubumi akan melindunginya, tetapi bila Mangkubwono tertangkap oleh pasukan Inggris,
Pakubuwono tidak akan melindunginya dan membiarkan Mangkubumi untuk diasingkan. Perlawanan rakyat Palembang. Raffles merasa Palembang adalah daerah kekuasaan Belanda, maka secara otomatis Palembang adalah wilayah kekuasaan Inggris juga. Maka Raffles mengirim 3 orang ke Palembang yang dipimpin oleh Richard Bellevue ke Palembang untuk mengambil kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Sultan Mahmud Badarudin II menolak permintaan itu dengan merujuk kepada surat Raffles sebelumnya bahwa kalau Belanda berhasil diusir Palembang akan menjadi kesultanan yang merdeka. Tentu saja Raffles kaget luar biasa setelah mengetahui pintar Sultan Mahmud Badarudin dengan menjadikan surat sebelumnya sebagai legitimasi untuk melepas diri dari kekuasaan Inggris. Raffles akhirnya mengkhianati surat tersebut. Dia mengirim ekspedisi perang pada 1812 oleh Letnan Jenderal Robert Gillespie. Sebulan kemudian sampailah ekspedisi tersebut di Sungai Musi. Sultan Badarudin sudah siap-siap menghadapi gempuran tersebut. Dibangunnya pertahanan di setiap lokasi yang strategis, disiapkan pula perahu rakit bersenjata api. Pasukan Badarudin menyiapkan rakit yang berisi minyak yang mudah terbakar. Rencananya rakit ini akan ditabrakkan ke kapal Inggris. 242 meriam disiapkan di benteng Palembang untuk menghadapi pertempuran ini. Kesultanan Palembang akhirnya jatuh ke bangsa Inggris dalam waktu 1 minggu, karena pertahanan di Pulau Borang sudah hancur tanpa perlawanan yang berarti. Perkembangan kolonialisme di Indonesia. Awal pemerintahan Raffles. Pada tanggal 18 September 1811, Johnson menyerah kepada Inggris di dekat Salatiga, lalu ditandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang 1811, yang isinya yaitu 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto pada tanggal 18 September 1811 secara resmi mengangkat Raffles. Raffles melakukan langkah-langkah untuk memperkuat tanah jajahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip, yaitu 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga, tanah milik pemerintah, maka rakyat pengarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan Raffles dalam pemerintahan. 1. Raffles didampingi oleh penasihat yaitu Gillespie, Mutinge, dan Crescent. Yang kedua, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Dan yang ketiga, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Dan yang terakhir, para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dan segala hasilnya. Kebijakan Raffles pada bidang ekonomi. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa atau tanah pajak land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Dan yang terakhir, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.